Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan semangat menyambut datangnya Ramadan ini bisa terus terjaga hingga nanti kita benar-benar menikmati ibadah di bulan Ramadan. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mitra muslim dimanapun Anda berada, malam ini saya Muhammad akan menemani Anda dalam kausar kajian udara silaturahim yang diselenggarakan oleh Remaja Masjid Al-Irsyad Surabaya. Dan spesial pada malam hari ini kausar direlay di 3 kota besar, Surabaya sendiri, di Lumajang, di sana ada Sentral FM, Suara Muslim Lumajang, dan Suara Muslim Madiun. Hadirin dan juga mitra muslim dimanapun Anda berada, tema kita malam hari ini adalah motivasi Ramadan bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Saleh Drehem LC yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita akan banyak menggali hal-hal yang memotivasi kita agar lebih semangat lagi dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mitra muslim dimanapun Anda berada, menambah keberkahan acara kajian pada malam hari ini, kita terlebih dahulu, marilah kita simak tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nanda Abid Hasan. Abid Hasan ini adalah siswa Sekolah Dasar Al-Irsyad Surabaya. Marilah sejenak kita tundukkan dan khusyukkan diri kita untuk bersama-sama menyimak tilawah yang akan dibacakan oleh Abid Hasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali bacaan dari Nanda Abid Hasan. Semoga Allah senantiasa menjaganya dengan barakah Al-Quran dan juga kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini. Jamaah sekalian, mitra muslim dimanapun Anda berada, kita akan bersama-sama mengkaji tentang motivasi Ramadan bersama Ustadz Muhammad Saleh Drehem.
Dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kita semua, Anda semua yang saat ini memasuki bulan Sya'ban, yang insya Allah sebentar lagi Ramadan akan hadir menyambut kita. Memang di sini ada beberapa kategori orang ya dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, mereka bahagia karena Ramadan menjadi kesempatan mereka untuk menghapus dosa-dosanya dan menjadi momentum bagi mereka menambah amal kebaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama ini. Golongan yang kedua, mereka yang dingin-dingin saja ketika datang bulan Ramadan, tidak terlalu bahagia, juga tidak bersedih hati. Dan naudzubillah, golongan yang ketiga ini bagi mereka Ramadan menjadi sesuatu yang amat berat, beban bagi mereka. Mudah-mudahan kita dan keluarga serta semua pendengar Mitra Muslim dimanapun Anda berada tidak termasuk pada golongan kedua dan ketiga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Mitra Muslim dimanapun Anda berada, langsung saja kita simak bersama tausiah bersama Ustadz Muhammad Saleh Drehem tentang motivasi Ramadan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Fa aqulu lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas والصدق في القول والعمل. اللهم بارك في هذا الشهر وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah sekalian, tidak terasa oleh kita, malam ini kita sudah masuk malam yang kedua bulan Sya'ban. Saya masih ingat betul 2 tahun yang lalu saya juga berbicara di momen yang sama di majlis ini. Dan saya merasa sepertinya hanya beberapa bulan yang lalu. Entah perasaan ini karena lemahnya iman kita kepada Allah, banyaknya maksiat yang kita lakukan, terbuainya kita dengan berbagai macam amalan-amalan mubah, sehingga kita tidak tahu mana prioritas amal yang dicintai oleh Allah dalam hidup ini. Dan kita semua dikejutkan, kita semua terkaget-kaget. Malam ini kita sudah masuk pada malam 2 Sya'ban. Mudah-mudahan amalan-amalan 1 tahun yang sudah kita lalui ini
yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan kita yang nantinya akan memperberat timbangan hasanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita selalu berdoa, mengakui dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kesalahan dan dosa yang kita perbuat semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Malam ini kita duduk kembali seakan-akan Allah ingin menunjukkan perhatiannya, rahmatnya, karunia-Nya, keberkahannya buat kita semua. Yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan 1 bulan yang kita rindukan bersama. Kita harapkan bersama. Kita semua selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Malam ini ikhwatal iman, mitra muslim dimanapun berada, wabil khusus jamaah Masjid Al-Irsyad yang dimuliakan Allah. Tentu pembahasan kita sebenarnya berkisar di antara 3 pembahasan. Yang pertama, ada apa dengan Ramadan ini? Kenapa kita perlu menyambutnya? Kenapa kita perlu menunjukkan rasa bahagia dan senang dan perlu meresponnya? Ini pembahasan pertama. Pembahasan kedua, lalu bagaimana kita menyiapkan diri kita menyambut Ramadan ini? Dan yang ketiga, bagaimana pula kita mengisi apa yang perlu kita perbuat, kita kerjakan di bulan Ramadan. Ikhwatal iman, pertama, ada apa dengan Ramadan? Kenapa kita kemudian duduk bersama seperti ini, merespon, menyambut, untuk menunjukkan antusias kita, perhatian kita, dan harapan kita yang sangat tinggi untuk berjumpa dengan Ramadan. Pertama, jemaah sekalian, tolong kita sadari bersama. Kita ini manusia, diciptakan oleh Allah di saat kita memiliki akal fikiran yang insya Allah semua kita cerdas ini. Kita juga punya fisik, kita juga punya nurani, punya hati. Tapi yang di saat yang bersamaan kita juga punya hawa nafsu. 11 bulan dari bulan Syawal dan sekarang kita ketemu masuk bulan Sya'ban. Disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, wabil khusus yang berbicara saat ini, rasanya kita lebih banyak maksiatnya kepada Allah daripada nilai ibadah yang kita lakukan. Rasanya lebih banyak waktu yang kita buang percuma dibandingkan dengan waktu yang kemudian kita rehat, merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan Allah. Saya teringat ikhwatal iman, ulama besar Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kepada kita, 'asyratu asya' dha'i'atun la yantafi'u biha. Ada 10 macam. Saya merenung tentang kata-kata ini tadi. Saya mencoba mengkaitkan dengan apa yang saya perbuat dalam keseharian ini. Ada 10 macam, kata beliau, yang dha'i'atun la yantafi'u biha, yang hilang begitu saja. Banyak di antara kita tidak mampu memanfaatkan dengan maksimal 10 macam ini. Pertama, kata beliau, ilmun la yu'malu bihi. Ilmu yang tidak aplikatif.
ilmu yang tidak bisa kita amalkan. Ikhwatal iman, silakan renungi pada masing-masing kita. Sudah berapa banyak ilmu Allah yang sudah kita gali? Sudah berapa banyak pengajian-pengajian yang sudah kita datangi? Sudah berapa banyak majlis-majlis taklim yang kita duduk bersama? Paling tidak kalau kita hitung, di Al-Irsad ini kajian bulanannya sudah 11 bulan seperti ini. Pertanyaannya, apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu yang kita dapatkan dari ilmu agama ini? Ini harus jadi perenungan buat kita. Sekaligus nanti kita masuk bulan Ramadan, momen yang tepat untuk kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalun la ikhlasalah. Amal. Apakah itu amal-amal wajib? Amal-amal sunnah? Bahkan amal kebiasaan kita yang terkadang tidak ada motivasi yang jelas, keikhlasan yang utuh, bahwa apa yang kita perbuat ini sebenarnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya takut berbicara begini, ma'asyal muslimin. Saya ini ustaz, berbicara dari satu forum ke forum, dari satu masjid ke masjid, dari satu seminar ke seminar, dari satu radio ke radio. Kita tanyakan pada hati kita yang paling dalam ini, niat kita, amalan kita, ikhlas, apakah kita tulus karena Allah atau tidak? Silakan melihat pada masing-masing kita. Ibadah mahdhah yang antum lakukan, umrah yang antum laksanakan, infak sedekah yang antum tunaikan, sunnah rawatib yang setiap saat antum perhatikan, muamalah antum antar sesama yang antum kerjakan setiap saat, itu semua karena Allah atau bagaimana? Dha'i'atun la yantafi'u biha. Ini fondasi, ma'asyar muslimin. Ini fondasi. Dan Ramadan ini momen yang paling tepat untuk kemudian mengasah keikhlasan kita nanti. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah yang telah mendatangkan 1 bulan buat kita untuk melatih semua keikhlasan itu. 11 bulan rasanya banyak basa-basi yang kita lakukan dalam hidup ini. Amal kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, ibadah kita. Kita hanya bisa mengucapkan setiap salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Walaupun di lapangan, ma'asyil muslimin, benturan-benturan begitu banyak. Marhaban ya Ramadan. Kita nanti akan menata kembali keikhlasan itu di bulan Ramadan. Amalun, kata beliau, la ikhlasalah wala iktida'alah. Sudah enggak ada keikhlasan dan terkadang amalan kita tidak patut untuk dicontoh. Tidak jadi rujukan buat anak-anak kita. Tidak jadi rujukan. Kalau dia ustadz, terkadang ustadz jadi cemoohan sana sini. Ikhwatal iman, evaluasi masalah ini. Kemudian yang ketiga, kata beliau, malun la yunfiqu bih, la yunfiqu minhu, wa la yastamta'u bihi jami'ahu fid dunya, wa la muqaddimuhu amamahu ila al-akhirah. Begitu pula harta yang hanya kita tumpuk-tumpuk. Tidak mampu kita mengalokasikan sesuai dengan perintah Allah. Terkadang harta yang kita punya, kita juga tidak merasakan nikmatnya bahwa kita memiliki harta. Mengenyangkan bank-bank yang ada, kita simpan, mengkayakan orang-orang kufar.
Kita tumpuk dan kita tumpuk. Secara pribadi kita tidak berasa menikmati itu semua. Apalagi sampai punya orientasi akhirat harta yang kita punya ini. Ini kata-kata Ibnu Qayyim yang jadi perenungan buat kita. Marhaban ya Ramadan. Dan kita nanti akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan insya Allah kita akan totalitas mengalokasikan kekayaan yang kita punya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman, yang keempat kata beliau, qalbun farighun min mahabbatillah wasyauqi ilaih. Hati yang kosong dari perasaan cinta yang utuh kepada Allah. Tidak ada kerinduan untuk kemudian ingin berjumpa dengan Allah. Hati yang dirusak oleh maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang lalai untuk merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang cintanya kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah. Hati yang cintanya kepada istri kita dan anak kita melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Hati yang cintanya kepada bisnis kita, pada rumah kita, pada bangunan kita melebihi rasa cintanya kepada Allah. Sehingga tidak ada rasa rindu untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit sedikit, bukan aura kemudian pingin husnul khatimah yang muncul. Tapi sakit sedikit, dia mulai berpikir siapa nanti akan mengelola harta saya setelah saya meninggal dunia ini. Marhaban ya Ramadan. Dan antum nanti di bulan Ramadan hati kita akan dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, yang kelima, wa badanun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatih. Fisik yang kita punya saat ini, yang kita rasakan fisik kita ini. Mu'attalun fi min ta'atih, malas taat kepada Allah. Tidak connect untuk merespon perintah Allah. Apalagi kemudian khidmah, terlibat secara khusus badan kita ini untuk bercapek-capek karena Allah. Tapi justru badan kita terpuaskan dengan kenikmatan dunia. Dunia dan dunia, di mana kita hanya akan menikmatinya hanya 70 tahun dalam hidup ini. Lupa bahwa badan ini pun juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marhaban ya Ramadan. InsyaAllah badan kita nanti di bulan Ramadan akan ditata lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyar muslimin. Saudara, yang keenam kata beliau, mahabbatun la tataqayyadu bidal mahbub. Ada perasaan cinta mahabbah, tapi tidak ada ikatannya, kecintaannya kepada sesama. Bukan dalam rangka kecintaan kepada al-mahbub yang kita cintai dalam hidup ini Allah. Ibnu Qayyim ingin mengingatkan kepada kita, silakan kita mencintai dunia ini. Silakan kita mencintai orang tua kita, mencintai istri kita, anak kita, tapi karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikat semua itu ma'asyar muslimin. Dan insyaAllah cinta yang seperti itu antum dapatkan di bulan Ramadan. Kita akan duduk bermesraan lagi dengan istri kita karena cinta kita kepada Allah. Kita nanti akan bersama-sama berpuasa Ramadan, bangun tengah malam membaca Quran bersama-sama karena cinta kita kepada Allah. Marhaban ya Ramadan. Ikhwatul iman, mitra muslim dimanapun berada. Yang ketujuh, kata Ibnu Qayyim, wa waqtun mu'attalun min istidrakil al-awqat. Waktu yang kemudian kita buang percuma. Tidak jelas kemana arahnya waktu ini. Silahkan antum melihat pada masing-masing antum ini. Sudah berapa umur antum saat ini? Saya secara pribadi selalu mengevaluasi diri saat ini. Umur saya sudah setengah abad. 50 tahun lebih 2 bulan, ma'asyal muslimin.
Kalau kemudian kita ini balik, saya ini balik umur 15 tahun, 35 tahun, saya akan harus siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menakutkan, taqarubuz zaman, terjadinya percepatan waktu ini. Tiba-tiba kita tidak rasa. Saya katakan dari awal betapa cepatnya waktu berjalan dalam hidup ini. 2 tahun yang lalu saya berbicara di mimbar ini. Sepertinya hanya beberapa bulan. Pertanyaannya, waktu yang sudah kita lalui ini akan ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah dengan banyak waktu supaya kita perhatian dengan waktu ini. Marhaban ya Ramadan. Saatnya bagi antum untuk merespon Ramadan. Hari-hari kita adalah hari-hari ibadah. Hari-hari kita adalah hari-hari taat nantinya. Dan sengaja dimunculkan oleh Allah 1 bulan dalam 1 tahun ini. Untuk kemudian waktu yang kita buang percuma, kita evaluasi bersama. Untuk kemudian kita dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, wa fikrun yahulu fima la yanfa'. Pikiran, khayalan. Kita suka ngelamun pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam hidup ini. Atau kalau dalam bahasa Rasulullah muncul yang namanya tulul amal. Panjang angan-angan. Ngelamun sana, ngelamun sini. Menghayal sana, menghayal sini. Pikiran kita tidak dimanfaatkan untuk mentadabburi kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah, qauliyah dan kauniyahnya dalam hidup ini. Dha'i'atun kata Ibnu Qayyim, terbuang percuma. Makanya jangan kaget kalau pada saat ini ikhwatul iman banyak orang masih muda sudah mulai pikun. Karena otaknya tidak dimanfaatkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akal pikirannya, fikrahnya yahulu fi ma la yustafadu fi. Disibukkan, dialokasikan, dibelokkan pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam hidup ini. Ikhwatul iman, termasuk juga bagi kita yang terlibat dengan amal-amal sosial yang ke-9. Khidmatun man la tuqaribuka khidmatuhu ila Allah wa la ta'udu alaika wa salahu dunyaka. Terkadang kita merasa banyak berbuat kepada umat ini. Banyak melaksanakan amal-amal sosial dalam hidup ini. Tapi terkadang kita susah untuk kemudian menata apakah betul khidmah, amal-amal sosial yang kita lakukan ini betul-betul karena Allah, yang ada manfaatnya buat kita dan buat umat ini. Evaluasi ma'asyal muslimin. Dan ini yang paling menakutkan bagi saya. Dikasih sekian banyak amanah, terkadang nggak jelas mana skala prioritasnya. Hanya tampil gambaran kita, nama kita. Tapi di lapangan manfaatnya buat pribadinya, buat keluarganya, apalagi buat agama yang terkadang jadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita. Khidmah. Baru terakhir ikhwatul iman, dan ini pembahasan beliau yang sangat spesifik. Bainal khaufi war raja. Antara perasaan takut tidak mendapatkan rahmatnya Allah, takut tidak mendapatkan hidayah dari Allah, takut tidak mendapatkan surganya Allah, takut tidak bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, takut dan takut-takut yang lain. Di satu sisi kemudian raja berharap akan rahmatnya Allah, berharap akan pahala dari Allah. Susah untuk kita mainkan dalam hidup ini. Silahkan dalam kajian tazkiyah, saya pikir cukup banyak ketika membahas masalah bainal khaufi war raja. Dha'i'atun. Wah subhanallah, marhaban ya Ramadan. Antum nanti di bulan Ramadan ini akan diingatkan bab-bab seperti ini. Inilah kenapa kemudian saya juga mengapresiasi kepada Masjid Ta'mir Ar-Rahmah ini, Masjid Al-Irsad ini, jamaah sekalian. Duduk bersama, ngaji tiap bulan seperti ini. Untuk menyambut Ramadan, karena di bulan inilah ikhwatal iman, Allah menghambur-hamburkan berbagai macam keberkahannya buat kita. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya secara totalitas buat kita.
Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Seakan Allah ingin memproklamirkan buat kita, tidak pantas kau masuk nerakaku, surga tempatmu ini. Dan semua pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan inilah ikhwatal iman, doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan inilah ma'asyil muslimin, ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kemudian sallallahu alaihi wasallam Nabi kita ini menyambut Ramadan sebagaimana apa yang antum laksanakan pada malam hari ini. Nabi jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada para sahabat dengan hadis yang sangat panjang itu. Atakun syahrun azim, syahrul mubarak syahrul rahmah, syahrun unzila fihil Quran ila akhir hadis. Yang sangat panjang itu. Ada komentar dari ulama dikatakan bahwa hadis ini disampaikan oleh Rasulullah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kemudian mendekati Ramadan terlepas. Hampir semua ulama sepakat untuk membaifkan hadis ini dengan doa yang sering kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis ini dari riwayat Anas dari Imam As-Suyuti. Dan didaifkan oleh Imam Albani hadis ini, tapi dhaif terkait dengan merangsang kita untuk beramal saleh yang tidak terkait dengan masalah akidah dan ibadah mahdhah, sesuatu yang tidak dilarang oleh agama ini. Berdoa kepada Allah, minta keberkahan, minta barakah pada bulan Rajab dan Sya'ban ini. Walaupun ada mengatakan kata-kata ini, doa ini adalah kata-kata sahabat Rasulullah. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan perkenankan kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kenapa? Insya Allah 10 item yang dikatakan Ibnu Qayyim ini jamaah sekalian, antum dapatkan semua di situ dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua ma'asyir muslimin. Karena tidak ada jaminan bagi kita semua. Silakan sampean lihat kanan kiri sampean. Pada tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, atau tahun yang lalu yang paling jelas, atau bulan yang lalu masih bersama dengan antum di sini. Tapi malam ini tidak lagi bersama dengan kita mendengarkan pengajian seperti ini. Kenapa? Mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka semua husnul khatimah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, dimasukkan ke surganya. Dan insyaallah kita semua akan menyusul. Tapi kita juga berharap, panjangkan umur kami ya Allah. Ballighna Ramadan. Karuniakan kami untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini poin pertama. Oleh karenanya, kita akan menyambut Ramadan dengan totalitas ma'asyal muslimin. Yang kedua, lalu bagaimana cara kita menyambutnya? Persiapan apa yang perlu kita lakukan menyambut Ramadan ini? Ini sebenarnya pengulangan dari apa yang pernah saya bahas beberapa tahun yang lalu. Karena mukmin yang baik selalu memuhasabah dirinya ma'asyil muslimin. Kita ingin Ramadan sekarang harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Kan begitu? Mangkana, barang siapa hari ini, yaumuh hari ini, itu lebih baik daripada hari kemarin, maka kita adalah orang yang beruntung. Barang siapa Ramadan tahun ini lebih antum persiapkan secara maksimal, setelah antum melihat kenyataan-kenyataan 11 bulan yang antum lakukan, yang dikomentari oleh Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam hidup ini. Lalu apa persiapan kita menyambut Ramadan ini? Saudara, ini pengulangan saja. Ini mengingat saja, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ada 4 i'dadat, 4 persiapan yang harus antum siapkan. Yang pertama, i'dad ruhi. Tidak ada dulu ya. I'dad ruhi. Persiapan rohani kita. Persiapan mentalitas kita. Persiapan hati kita. Siapkan roh kita. Siapkan ruhiyah kita. Siapkan hati kita. Siapkan mentalitas kita untuk menyambut Ramadan. Kalau tadi kata Ustaz Hasan, kita ingin menjadi manusia yang pertama, model manusia pertama yang sumringah, bahagia, senang, gembira menyambut Ramadan ini, jamaah sekalian.
Karena di situ ada keberkahan dari Allah. Karena di situ dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Karena di situ kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini perlu kita tata. Saya berhentikan dulu. Baik. Ruh kita, ya, hati kita tata bersama-sama. Kenapa jemaah sekalian? Saya merenung tentang bagaimana sikap salafus saleh. Bahkan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Rajab dan Sya'ban ini khususnya. Dan kita sekarang masuk pada bulan apa? Bulan Sya'ban seperti ini. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kamilan akthar ba'da Ramadan illa fi syahri Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa 1 bulan penuh hampir utuh, kata Aisyah, setelah Ramadan daripada bulan Sya'ban ini. Ini sinyal bagi kita untuk menata ruhiyah kita, menata rohani kita, melatih sehingga begitu masuk Ramadan betul-betul siap mental kita ini, ma'asyal muslimin. Baik, sudah adzan kayaknya nih ya. Saya pening dulu sebentar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Satu poin sudah kita bahas, yaitu kenapa kita perlu menyambut Ramadan. Dan poin keduanya adalah persiapan apa yang perlu kita persiapkan menyambut Ramadan. Ada 4 persiapan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah i'dad ruhi, mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan hati kita, menunjukkan rasa bahagia kita menyambut Ramadan ini. Tentu menata hati ini, menata ruhiyah kita ini, meningkatkan ruhiyah ini dengan memperbanyak kita mulai saat ini memperbanyak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di mana-mana selalu saya menyampaikan bab yang satu ini. Kalau rasa-rasanya kita pada bulan-bulan yang lalu tidak terbiasa bangun tengah malam, saatnya bagi kita mulai malam ini kita punya komitmen untuk kemudian kita bangun, kita salat tahajud ya, 11 rakaat atau sekian rakaat, terserah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai ada satu malam kita tidak salat tahajud, sehingga nanti antum masuk bulan Ramadan, insya Allah 30 hari atau 29 malam nantinya antum tidak ada satu malam pun yang absen di bulan Ramadan. Ini adalah persiapan rohani kita. Yang tidak biasa baca Quran, dibuka lagi Qurannya. Latihan mulai saat ini untuk memantapkan ruhiyah kita ini. Yang tidak terbiasa puasa sunnah, berpuasalah sunnah, karena nanti di bulan Ramadan ada kewajiban asasi bagi kita untuk berpuasa Ramadan. Puasalah puasa yang kemudian disunnahkan Rasulullah kepada kita. Kalau bisa puasa Daud, puasalah Daud, karena itu sebaik-baik puasa kata Rasulullah. Tidak bisa berpuasalah dengan puasaku, kebiasaanku berpuasa kata Nabi, yaitu puasa Senin dan Kamis. Tidak bisa juga berpuasalah setiap bulan 3 hari, 13, 14, 15 Hijriah. Insya Allah seakan-akan kita berpuasa 1 bulan penuh kata Rasulullah. Tidak bisa juga minimal kita berpuasa 1 hari dalam 1 bulan ini. Ini adalah bentuk-bentuk untuk mempersiapkan ruhiyah kita. Ya, jadi ruhiyahnya, amal-amal sunnahnya, yang tidak biasa sedekah kita bersedekah dan lain sebagainya, ayo kita laksanakan di bulan ini, khusus pada bulan Sya'ban ini. Perbanyak beramal saleh, dengan banyak amal saleh iman kita meningkat, ruhiyah kita meningkat, berarti kita telah menyiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Yang kedua jamaah sekalian adalah i'dad ilmi, persiapan secara keilmuan. Walillahil hamd, kita semua malam ini bagian daripada persiapan secara keilmuan. Karena segala sesuatu ini perlu ilmu. Antum berpuasa juga perlu ilmu, dan insya Allah nanti dengan Ustadz Agung fikih puasanya, fikih iktikafnya, fikih salat malamnya, fikih zakatnya, silakan antum bedah di situ. Karena itu butuh ilmu. Puasa bisa dilaksanakan dengan sempurna manakala antum punya ilmunya. Persiapkan mulai sekarang. Dan buku-buku biasanya, wallahu a'lam, Al-Isad selalu mencetak buku panduan Ramadan seperti ini sebagai bekalan keilmuan bagi kita. Mustahil puasa kita akan sempurna, ma'asyar muslimin, kalau antum tidak tahu
bagaimana ilmunya puasa itu, apa yang membatalkan puasa, apa sunnah-sunnahnya puasa, apa makruh-makruhnya puasa, apa yang menghancurkan pahala puasa, dan apa pula yang membatalkan puasa, itu semua ada ilmunya. Kemudian salat malam juga ada ilmunya. Mana yang baik, apakah 11 rakaat, 13 rakaat, 23 rakaat, 43 rakaat, silakan kaji masalah ini. Semua ada ilmunya. Mana yang baik, apakah di masjid terus menerus, apa sesekali perlu di rumah, atau di rumah terus menerus, semua ada ilmunya. Bagaimana tarawih yang benar, apakah perlu kita dengan cepat atau pelan-pelan dan lain sebagainya, semua ada ilmunya. Kaji jamaah sekalian, persiapkan mulai saat ini. I'dad ilmi, keilmuannya itu perlu antum tata mulai saat ini. Termasuk juga ilmu mengeluarkan zakat dan berinfak. Ini zakat juga butuh ilmunya. Saya tidak ingin lagi nanti ada pertanyaan dari ibu-ibu terutama. Selalu pertanyaannya pertanyaan yang konvensional. Ustadz, dan ini selalu saya dengar, dan itu ditanyakan terus-menerus kepada Ustadz Agung. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sedang hamil, kemudian masih belum sempat membayarnya, apakah itu bayar fidyah atau dengan puasa juga? Itu yang diulang-ulang jamaah sekalian. Dan tiap tahun dengan pertanyaan yang sama. Ini menunjukkan betapa kita tidak menyiapkan ilmu kita. Nah, zakat juga butuh ilmu. Ya, zakat harta kita, zakat perdagangan kita, zakat emas dan perak kita, zakat tumbuh-tumbuhan, ya, zakat sarang burung kita, dan zakat-zakat yang semua ada ilmunya. Masuk Ramadan tidak ada lagi pertanyaan masalah itu, ma'asyar muslimin. Semua kita sepakat untuk totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itulah yang kita kenal dengan istilah i'dad jasadi, persiapan secara fisik. Badan yang sampean punya ini persiapkan mulai saat ini. Kalau boleh saya simpulkan, saya garis bawahi, kita punya semangat. Ramadan tahun ini saya tidak ingin sakit, saya ingin sehat. Sebab kalau antum sakit, antum tidak bisa puasa. Kalau kita sakit, kita tidak bisa salat malam. Kalau kita sakit, kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan tumaknina. Kalau kita sakit, peluang-peluang kebaikan di bulan Ramadan tidak terbuka lebar bagi kita. Semangat kita, ma'asyal muslimin, semangat pingin sehat. Makanya ulama-ulama salaf kita, ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban, atau seminggu mendekati Sya'ban, itu mereka membekam, menghijamah dirinya. Saya merenung, ada apa di balik semua itu? Hikmahnya apa? Baru saya sadar mereka pingin sehat. Masuk Ramadan, badan mereka betul-betul bugar, sehat, sehingga maksimal melaksanakan aktivitas Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks kita, bagi yang mampu, tidak ada salahnya antum general check up, totalitas. Periksa kencing antum, periksa kotoran antum, periksa darah antum. Ya, kemudian antum ikut juga treatment, USG, semuanya silakan. Setelah itu antum konsultasi kepada ahlinya, apa yang perlu saya antisipasi sehingga antum masuk Ramadan badan antum sehat. Allahu Akbar. Ruhiyahnya sudah kokoh, ilmunya sudah kita miliki, badannya apa? Badannya sehat, ma'asyar muslimin. Marhaban ya Ramadan. Antum betul-betul siap menghadapi Ramadan dan Allah akan merespon. Ini yang namanya orang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba untuk menata kebaikan di bulan Ramadan, seperti itu. Andai kata nanti sakit, sementara antum sudah maksimal seperti itu, berlaku di sini kaidah jamaah sekalian, innamal a'malu binniyat. Tapi kalau masalahnya antum sebelumnya tidak pernah antum tata, tidak pernah antum perhatikan, tidak pernah antum siapkan fisik antum sakit, fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan Allah. Jangan antum mengatakan ini takdir Allah. Monggo, mulai saat ini pola makan antum perhatikan, olahraganya juga antum perhatikan, pola tidurnya antum perhatikan, datang ke dokter yang ahlinya. Kalau mau bekam silakan bekam, ya. Laksanakan sunnah-sunnah Nabi dalam urusan fisik ini, karena liwali badanika 'alaika haqqa. Badanmu itu punya hak untuk diperhatikan. Wabil khusus kita akan menyambut Ramadan. Allahu Akbar. Ada satu lagi persiapan yang perlu antum tata, ma'asyal muslimin. Apa itu? I'dad mali. Persiapan secara finansial. Apa?
Persiapan secara materi, secara keuangan. Ustaz, apa hubungannya Ramadan dengan masalah keuangan? Naam. Ya akhi, antum di bulan Ramadan diperintah untuk mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Tolong Pak, hitung persiapkan mulai saat ini Pak. Jangan sampai di Ramadan waktu antum habis, nyatat lagi dari awal. Mending catat mulai saat ini jemaah sekalian. Ramadan tinggal antum menyiapkan. Sehingga waktu yang tersisa ini di Ramadan dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Karena tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapkan mulai saat ini. Di bulan Ramadan antum diperintah untuk berbanyak sedekah. Afdhalus sedekah, sedekatu Ramadan. Seutama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Antum setiap ke masjid, antum terbiasa untuk memasukkan ke celengan 5.000, 10.000. Siapkan mulai saat ini. Kalau terbiasa 5.000 berarti kita sudah keplingkan selama 30 hari 150.000. Siapkan mulai saat ini. Bagi yang mempunyai lebih silakan. Setiap masuk masjid 100.000 silakan. Siapkan mulai saat ini. Termasuk juga ma'asyar muslimin di bulan Ramadan ada sunnah bagi kita untuk memberikan takjil. Iya apa tidak, mas saudara sekalian? Takjil. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, man fattara sha'iman falahu ajrus sha'imi min ghairi ayyanqusa min siyamihi syai'. Antum memberikan satu buka puasa kepada satu orang saja, itu pahalanya sama mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya. Ini juga perlu kaplingan dana, ma'asyar muslimin. Alhamdulillah, saya secara pribadi dan insyaAllah Al-Ustaz lebih indah lagi. Sudah ada yang telepon, saya Ustaz 50 bungkus tiap hari Ustaz. Saya 10 bungkus tiap hari Ustaz. Al-Ustaz tolong Pak, ini lebih banyak lagi di sini. Antum berebut. Berebut. Siapa tahu Pak, puasa kita ada kurang pahalanya. Karena kita bermaksiat mata barangkali, atau karena kita maksiat mulut, bisa terantisipasi dengan infak memberi takjil di bulan Ramadan ini, ma'asyar muslimin. Siapkan mulai saat ini dananya. I'dad mali, persiapan secara finansial. Allahu akbar. Saudara, termasuk juga baju-baju lebarannya anak-anak. Bagi yang mampu tentunya ini Pak ya. Ya, kue-kue lebaran, kaplingkan mulai saat ini. Jangan sampai nanti antum likuran sibuk dengan bab-bab seperti itu. Hari-hari menjelang akhirnya Ramadan, para sahabat sudah tidak kenal satu sama lain. Sibuk. Waktu-waktu mereka lebih banyak di masjid bersama dengan Rasulullah. Iktikaf bersama Rasulullah. Saya merenung jamaah sekalian, bahkan Rasulullah dan para sahabat, bil khusus Abu Bakar As-Siddiq, 1 tahun sebelum meninggal Nabi tidak hanya iktikaf pada malam 21-nya, bahkan dari malam 11 Ramadan tidak turun dari masjid jam 24 jam. Pertanyaan saya, bagaimana menghidupi keluarganya? Berarti Nabi dan para sahabat sudah menyiapkan aspek apa? Keuangannya. Disiapkan mulai saat ini. Kenapa? Ramadan saya totalitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya ulangi lagi. Ruhiyahnya sudah disiapkan karena antum terbiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Puasa sunnahnya antum laksanakan. Qur'annya antum baca, salat malamnya antum hidupkan. Allahu akbar. Dohanya antum hidupkan. Ya, kemudian infak sedekahnya antum jalankan. Terus secara ruhiyah sudah antum siapkan. Ilmunya malam ini sudah antum belajar. Besok dengan Ustaz Agung belajar fikih-fikih. Puasanya, fikih salat malamnya, fikih zakatnya, fikih iktikafnya. Ilmunya sudah antum miliki. Badannya pun juga sudah sehat. Uangnya pun sudah kita siapkan. Masuk Ramadan, antum tenang jamaah sekalian. Marhaban Ramadan, totalitas Pak. Hari-hari Ramadan tidak ada hari-hari sendaguro, ma'asyar muslimin. Hari di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, inilah poin kedua yang ingin saya sampaikan. Bagaimana menyiapkan diri kita menyambut Ramadan. Kemudian terakhir, saudara sekalian, lalu bagaimana kita mengisi Ramadan? Bagaimana kita memanfaatkan Ramadannya? Fikihnya nanti dibahas oleh Ustaz Agung. Saya tidak akan bahas pada aspek fikihnya. Yang jelas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tadi ayat sudah dibacakan oleh qari kita, adik kita, luar biasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang pertama, antum diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Monggo,
niatkan dengan tulus. Ini perintah tahunan buat kita, puasa. Apa itu puasa jemaah sekalian? Kalau antum kembali kepada kaidah-kaidah kajian fikihnya itu as-siyam awis saum, lughatan al-imsak, menahan. Tapi syar'an al-imsak biniyati ta'abbud anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'i syamsi ila ghurubiha, yaitu menahan diri dengan niat, ini penting Pak, dengan niat beribadah, bukan rutinitas. Dengan niat beribadah, sekali lagi, niatnya ibadah, bukan niatnya ingin menguruskan badan, bukan niatnya karena anda enak sama orang. Niatnya niat betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencegah dari makan dan minum dan bersenang-senang dengan istri kita dari mulai subuh terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini kaidah fikihnya seperti itu. Lalu apakah itu puasa kita, ma'asyal muslimin? Tentu kalau kita mengikuti puasa seperti itu, ma'asyal muslimin, mohon maaf, dan ini pernah saya sampaikan di berbagai macam momentum, tidak ada bedanya Pak dengan puasanya anak di bawah yang masih belum baligh, ma'asyal muslimin. Alhamdulillah saya punya anak Pak, empat-empatnya, ya, 6 tahun kelas 1 SD semuanya totalitas bisa berpuasa 1 bulan penuh. Tidak makan, tidak minum, juga tidak bergaul dengan istrinya karena belum nikah, masih kecil-kecil. Apa bedanya dengan kita kalau itu yang kita fahami? Itu adalah puasanya umum jemaah sekalian. Tapi puasa yang kita inginkan, yang mampu memformat antum, mencetak antum, menjadikan antum manusia yang seutuhnya. Utuh ruhiyahnya, utuh kecerdasan akal pikirannya, utuh fisiknya sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, utuh kesabarannya, utuh ketenangan hidupnya. Makanya Rasulullah memberikan gambaran kepada kita, kam min sa'imin laisa lahu jazaa'un min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Betapa banyak kuperhatikan dari orang yang berpuasa itu, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena di hadis yang Nabi mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu aw syarabahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tidak mampu meninggalkan qaulaz zur, omongan-omongan yang penuh dengan penipuan, kotor, jorok, berbohong, mengumpat, memfitnah, riba, ngadu domba, dan omongan-omongan yang kotor lainnya. Wal amal bi, dan perbuatan yang menjurus ke arah sana, Allah tidak butuh dengan puasa yang dilakukan pada saat itu jemaah sekalian. Jadi amalan puasa yang antum lakukan di bulan Ramadan, jangan meniru hanya sekedar puasanya orang awam, ma'asyal muslimin, tapi puasanya orang yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa mata untuk tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Ada puasa mulut yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga mempuasakan mulut untuk tidak berbohong, untuk tidak mengumpat, untuk tidak ghibah menggunjing orang, untuk tidak mengadu domba, ya, untuk tidak memuji-muji orang bukan pada tempatnya, bukan untuk tidak menjelek-jelekkan orang dan lain sebagainya. Jaga mulut kita ini, Mak. Puasakan mulut kita juga jemaah sekalian. Mempuasakan kedua telinga kita juga untuk tidak mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berpuasa. Tangan kita, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berpuasa. Inilah bagaimana kita mengisi Ramadan. Puasa yang kata Allah, la'allakum tattaqun. Antum dicetak oleh Allah menjadi manusia yang seutuhnya, utuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini semua ada 6 atau 7 jamaah sekalian mengisi Ramadan. Yang kedua adalah qiyamul lail, salat malam. Makanya saya katakan tadi jamaah sekalian, salah satu persiapan ruhiyah itu antum mulai malam ini, ayo terus Pak salat malam, sehingga masuk Ramadan tidak capek lagi.
Ya, karena fenomenanya kan di kita begitu ya. Awal-awal Ramadan, minggu pertama, rame Pak saf. Ya, nah untuk masuk minggu kedua, mulai terjadi apa? Terjadi apa? Kemajuan atau kemunduran nih Pak? Kemajuan saf ya. Safnya maju ma'asyal muslimin. Kenapa? Karena dia tidak menyiapkan jemaah sekalian. Padahal hadisnya sama Pak, dengan rawi yang sama. Dikeluarkan dengan perawi yang sama pula, dengan sahabat yang sama pula, Abu Hurairah. Man sama juga ada hadis, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam, tidak pernah absen satu malam pun di bulan Ramadan, datang ke Al-Irsyad terus menerus, tidak ada satu malam pun yang absen, itu dosa kita Pak 1 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasanya 1 tahun, dengan salat malamnya 1 tahun, berarti 2 tahun dosa kita berturut-turut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah lebih baik daripada semua itu ma'asyal muslimin? Allahu Akbar. Salat malam Pak ya, salat malam. Silakan fikihnya sampean tanyakan pada Ustaz Agung nanti. Saya tidak akan jawab di sini ma'asyal muslimin. Yang ketiga, bagaimana mengisi Ramadan? At-ta'amul ma'al Qur'an. Interaksi antum dengan Al-Qur'an. Ya. Ayo muamalah antum akrabkan dengan Al-Qur'an. Jangan sampai antum tidak punya target membaca Al-Qur'an. Tolong Pak, mobil khusus yang hadir pada malam ini di Masjid Al-Irsyad ini, dan mudah-mudahan mitra muslim dimanapun berada yang mendengarkan kajian saya malam ini, kita harus punya semangat. Punya semangat Ramadan tahun ini minimal saya 1 kali bisa menghatamkan Al-Quran. Bisa apa tidak jamaah sekalian? Bisa apa tidak jamaah sekalian? Saya ulangi lagi yang ketiga kalinya, bisa apa tidak jamaah sekalian? Insya Allah bisa Pak. Kalau antum kemudian habis salat ambil 2 lembar, pelan-pelan Pak. Jangan langsung pulang dan niatkan i'tikaf. I'tikaf sekalian baca Quran. Nanti asar 2 lembar lagi. Maghrib sebelum takjil antum mojok baca Quran 2 lembar lagi. Nanti mau tarawihan, alhamdulillah ada jeda waktu ya, cukup lama. Baca Quran lagi 2 lembar lagi. Subuh 2 lembar lagi. Insya Allah 1 hari 10 lembar sudah 1 juz Pak. Kalau rutin begini ma'asyal muslimin, saya yakin 1 bulan penuh antum mampu menghatamkan Al-Quran. Muncul Pak pertanyaan dari orang-orang yang tidak hobi baca Quran. Ustaz nanya, mana yang lebih utama Ustaz? Memahami Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran? Ini pertanyaan orang Pak yang tidak sanggup untuk menghatamkan Al-Quran. Dalam agama kita ini ma'asyal muslimin, ada momen-momen di dalam Ramadan ini, ada target-target untuk menghatamkan Al-Quran. Bahkan ulama-ulama salaf berlomba-lomba. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullah itu harinya Pak, hari Ramadan, hari Quran. Setiap hari menghatamkan Al-Quran. Semaan tiap hari. Kayak tidak masuk akal jemaah sekalian. Memang sudah kerjaannya Ramadan, dia pengen akrab dengan Al-Quran. Nah, alhamdulillah sekarang ada odoj Pak ya. One day, one juice. Ya, tapi jangan odol Pak. Tahu odol Pak ya? One day, one lembar. Ya, jadi odol. Ya, 1 hari 1 lembar. Tidak tuntas sampai nanti. 1 hari 1 juz. Syukur kalau 1 hari 2 juz. Dan insya Allah bisa. Targetkan Pak. Apresiasi anak-anak kita Pak. Insya Allah apresiasi yang sampai berikan buat anak kita. Khatam 1 kali sekian dari Abi. Khatam 2 kali sekian dari Abi. Tidak apa-apa. Awalnya bab ini Pak, tapi lama-kelamaan jadi habit buat anak kita. Ini bab tarbiyah bagi anak kita. Motivasi mereka dengan cara begitu. Berlomba-lomba mereka. Jamaah sekalian. Quran Pak di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan sengaja diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ulama, hadza syahr huwa syahrul Quran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudarisuhu Jibril fi layali Ramadan, dan adalah Rasulullah tadarusan Pak dengan Jibril. Rupanya Pak, tadarusan itu ada sunnahnya jemaah sekalian. Ada hadisnya itu Pak. Yudarisuhu Jibril, duduk bikin halaqah di masjid. Tapi jangan teriak-teriak ya. Jangan ganggu orang. Kalau sudah mau teriak, sound-systemnya ke dalam masjid saja, jangan keluar jemaah sekalian. Silakan sampean bikin kelompok berhalaqah-halaqah. Nabi Ramadan itu Pak langsung mudarasah dengan Jibril.
tadarusan dengan Jibril. Sekaligus tabistor hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Ada sunnahnya itu, ma'asyar muslimin. Ramadan secara khusus disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sibukkan kita dengan Al-Quran. Oke, ini yang keberapa tadi? Yang keempat, ikhwatal iman, as-sadaqah. Jangan sampai ada satu hari tidak bersedekah. Jadikan hari-hari Ramadan bersedekah semampu kita. Semampu kita. Ya, semampu kita. Kalau kemudian antum betul-betul tidak ada yang bisa antum berikan, antum bersedekah dengan amal antum. Ya, bersedekah dengan apa? Dengan amal antum, membahagiakan orang, menyenangkan orang, membantu orang, itu juga sedekah. Kalian tidak bersedekah dengan banyak istighfar, dengan banyak zikir. Bahkan kata Rasulullah, wal kalimatut thayyibah sedekah. Kata-kata yang baik juga sedekah kata Rasulullah. Itu minimal. Kalau sudah puncak tidak ada uang, karena kata Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam karihil mursala fi sedekah. Nabi itu bagaikan angin yang lewat, tidak tahu berapa yang di kantongnya jamaah sekalian. Dikeluarkan sama Rasulullah. Tak takut fakir. La yakhshal faqr. Di bulan Ramadan, ma'asyal muslimin, berlomba-lomba untuk berinfak. Nah, salah satu infak yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah iftarus shaimin. Memberi apa? Memberi buka puasa, Pak, takjil. Ya, memberi takjil kepada orang yang berbuka puasa, bukan menikmati takjil. Halo? Ya, memberi takjil bukan menikmati takjil. Saya masih ada waktu, Ustaz ya. Saya suka-suka merenung, Pak. Sebenarnya kita ini di bulan Ramadan, kalau hari-hari seperti ini, ma'asyar muslimin, antum makan sehari berapa kali, Pak? 3 kali ya. Iftar, sarapan, ghada, makan siang, asya, dan makan malam ya. Kemudian Ramadan, antum makan berapa kali? Hah? 2 kali ya. Berarti kan ada satu sisa, satu makanan yang tidak kita makan. Seharusnya Pak, kebiasaan itu yang tidak kita makan, itu kita berikan Pak kepada orang yang berhak menerimanya. Serahkan ke ahli riset di sini jamaah sekalian. Ini kalau masing-masing kita punya pikiran begitu Pak, saya yakin ini yayasan tidak perlu bikin proposal lagi Pak. Mau masuk Ramadan bikin proposal untuk takjil sekian harganya. Satu takjil 12.500. Sakno. Kalau antum berpikir begini jamaah sekalian, masuk ke masjid masing-masing bawa Pak. Selesai masalah ini jamaah sekalian gitu. Ya, ini idealnya ya. Kita bicara ideal. Mohon maaf Syekh Abdurrahman. Saya hanya menyemangati saja biar kita nggak capek-capek jamaah sekalian. Kalau masing-masing kita begini dan rasakan jamaah sekalian manfaatnya. Ada satu hadis yang ini tolong catat Pak. Hadis ini riwayat Imam At-Tabarani. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah, man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin. Coba lihat Pak. Man fattara sa'iban ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan wa salla alaihi Jibril Lailatul Qadri. Allahu Akbar. Barang siapa memberikan buka puasa setiap malam, satu orang saja Pak, satu orang saja, berupa makanan atau Nabi Pak melihat betul karena tidak semua sahabat punya kemampuan, atau seteguk air, minuman. Apalagi minumannya es jus Pak, itu lebih indah lagi. Teh panas, es teh, Masya Allah, luar biasa ya jemaah kalian. Barang siapa memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa berupa makanan dan minuman asal dari rezeki yang halal, setiap malam tidak pernah absen satu orang saja, salat alaihil malaikatu, malaikat turun berduyun-duyun setiap saat, hari-hari Ramadan, waktu-waktu Ramadan mendoakan kepada orang itu. Wa shalla alaihi Jibril Lailatul Qadar, dan khusus pada malam Lailatul Qadar Jibril mendoakan kepada orang itu, ma'asyar muslimin. Saya teringat kata-kata guru saya Pak, waktu saya kuliah dulu, salah satu cara untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, jangan sampai ada satu malam sampean tidak ngasih takjil. Saya ulangi lagi, kata guru saya, salah satu cara untuk bisa meraih, salah satu cara untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar, itu biasakan sampean memberi takjil walaupun kepada satu orang saja.
Karena sampai nanti bakal kecipratan doanya malaikat Jibril alaihissalam. Adakah yang lebih utama dari semua ini, ma'asyar muslimin? Sepakat Pak ya? Semangat untuk beli takjil semampu kita ya. Mampu nasi bungkus, nasi bungkus. Mampunya tahu isi, ya tahu isi, tidak apa-apa Pak. Mampunya OT-OT, silahkan. Mampunya cukup dengan teh, silahkan. Sesuai, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan di riwayat yang lain, hatta syurbati ma'. Hatta dengan seteguk air. Mampunya kita begitu, kita berikan. Apalagi sampai ngasih aqua Pak. Allahu Akbar. Kalau sampai ngasih aqua saja Pak, satu karton, masing-masing sampai satu karton, di satu karton saja Pak. Allahu Akbar. Berarti sampean telah memberikan 40 orang yang sedang berbuka puasa. Sudah jelas itu. Tapi jangan aqua semua Pak, nanti repot di sini jamaah sekalian. Yang dibutuhkan bukan aqua saja jamaah sekalian. Butuh snacknya, butuh yang ayo bahagiakan orang yang berpuasa. Insya Allah Pak, semakin bagus menunya Pak. Yang mendoakan juga semakin khusyuk. Beda Pak, beda ya. Begitu buka Pak, ya Allah, nasinya pas sesuai dengan selera Pak. Tempenya garingnya pas, sambal gorengnya juga pas. Allahu Akbar. Doanya itu khusyuk Pak. Pasti itu sudah jemaah sekalian gitu. Ayo Pak, sampean fasilitasi orang ini. Jangan asal-asalan. Bagi yang punya catering, tolong jangan hanya orientasi keuntungan saja. Kita juga harus punya orientasi, pingin membahagiakan orang. Masaklah yang terbaik supaya dimakan sama orang. Jangan hanya sekedar masak, dimasak akhirnya nasinya mentah. Ya, terkadang juga dibiarkan sedikit bau dan lain sebagainya. Tunjukkan ketulusan kita. Ini momen yang paling tepat. Semua berlomba-lomba untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Sedekah fi Ramadan. Oke, yang keberapa sekarang Ustaz? Yang keberapa sekarang? Yang kelima, i'tikaf. I'tikaf. I'tikaf ini ikhwatal iman, Allahu Akbar. Walaupun anjurannya itu sangat dianjurkan, wabil khusus nanti pada 10 malam terakhir ya. Ya, ideanya kajian i'tikaf itu ideanya 24 jam, Pak ya. Sampai Anda turun-turun lagi malam 21 duduk di sini. Sampean bawa bantalnya juga, bawa sikat giginya, bawa anduknya, bawa pakaian selama 10 hari. I'tikaf. Terus terputus Pak dengan dunia luar. HP matikan. Ya. Sampean kalau i'tikaf masih terima SMS, batal i'tikaf sampean. Silakan tanyakan sama Ustaz Agung nanti. Tanyakan sama Ustaz Agung. Apalagi SMS-nya ada penawaran Pak. Butuh baju takwa gitu. Waduh. Butuh sarung. Oke. Terus dijawab sama sampean, ini bisnis namanya. Bisnis dalam kondisi i'tikaf. La barakatalah kata Nabi. Bisnis di dalam masjid ini Pak, tidak boleh. Matikan. Kita i'tikaf memang fokus pingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimalnya memang tidak ada batasan. Hatta 10 menit pun silakan. Ya. Nah, alhamdulillah Alisat ini selama 10 malam Ustaz ya. Kita ada qiyamul lail di sini dengan Ustaz Fahmi, dengan Ustaz yang lain semuanya. Luar biasa insyaallah ya, kita makmurkan bersama-sama di sini dan ini sudah jadi ikon Surabaya Pak Ustaz ini jamaah sekalian. Jazakallahu khair bagi para pengurus di sini, mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan dan mengikhlaskan antum semua. Respon Pak. Saya yakin antum bangun jam 12 malam di sini, Allahu Akbar, sampai jam 2:30. Siapa tahu Pak, pas malam itu juga Jibril sedang menyaksikan antum juga ya. Di atas Jibril juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadarnya buat antum semua insyaallah. Makanya jaga fisik mulai sekarang ya. Jaga fisik mulai saat ini jamaah, jaga kesehatan ya. I'tikaf. Nah, ada satu i'tikaf lagi jamaah sekalian yang dianjurkan oleh agama kita, yaitu i'tikaf ba'da salat subuh sampai matahari terbit. Pernah dengar hadis ini ya? Al-Imam Al-Albani juga mensahihkan hadis ini jamaah sekalian. Man shalla subha jama'atan fil masjid tsumma i'takafa hatta tatlu asy-syams ya wa shalla rak'ataini fa ka'annama addal hajj wal umrata tamatan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kemudian sampai tidak keluar Pak, HP dimatikan ya, dimatikan HP dimatikan, antum dengarkan ceramah subuh, kuliah subuh, setelah itu antum baca Quran ya, atau antum zikir, antum istighfar ya, antum tadabbur saja, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak berbicara. Tidak ada pembicaraan sampai matahari apa? Terbit. Tunggu 5 menit, antum salat 2 rakaat kata Nabi. Summa shalla rak'atain. Itu pahalanya sama dengan melaksanakan
pahala puasa, pahala orang yang sedang melaksanakan haji dan umroh sempurna, sempurna, dan sempurna. Allahu Akbar. Rugi Pak. Ini momentum-momentum Ramadan yang Allah buka kepada kita semua jamaah sekalian. Ya, seperti ini. Oke, terakhir ad-du'a. Apa? Ad-du'a. Berdoa, Pak. Munajat. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama antum berdoa minta surganya Allah. Ya. Dahulukan itu, Pak. Minta surganya Allah. Dengan cara mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita semua. Ya, istiqomah salat 5 waktu. Minta diberikan akhlak yang sempurna dalam hidup ini. Ya, tidak jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa, tolong doakan istri sampean di rumah, Pak, mudah-mudahan jadi istri yang salehah. Doakan pula anak-anak sampean, mudah-mudahan jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Nyambung ya. Doakan pula orang tua kita yang telah mendidik kita, membesarkan kita, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan guru-guru sampean, ustaz-ustaz sampean, dan doakan semuanya. Bahkan minta apapun pula yang mubah sekalipun minta sama Allah. Selama sampean minta, tidak minta memutus tali silaturahim dan tidak berdoa akan dosa, semua permintaan sampean akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apa? Lihat Pak, ayat setelah Allah berbicara masalah syahrul Ramadan apa? Ayat berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahu akbar. Ini ayat turun langsung ketika Allah berbicara masalah puasa Ramadan, Pak. Maka sepakat para ulama, bulan ini adalah bulan memperbanyak apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang juga disukai oleh Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta Pak istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah 7:30 saya berbicara, 1 jam lebih saya berbicara di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antum semua juga diberi kesehatan yang prima sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dosa-dosa kita sudah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita bisa berjumpa dengan Ramadan, dan semua amalia Ramadan yang kita bahas tadi ini bisa kita laksanakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa yassartah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna sadaqatina wa infaqana wa zakatana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana, Allahumma taqabbal minna kulla khairi a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.